Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang sudah hadir tepat waktu ya, kita mulai untuk sesi Zoom kali ini. Mudah-mudahan kalian sudah membaca materi tentang tata nama senyawa yang akan kita bahas hari ini ya. Materinya tadi sudah Bapak share di Telegram. Untuk yang belum absen, jangan lupa isi terlebih dahulu absennya. Kemudian, ya, ini Bapak sampaikan untuk materi hari ini tentang tata nama senyawa kimia. Sebelum kita mulai, ya, silakan KM atau perwakilan dari angkatan untuk memimpin doa. Silakan. Siapa? Ada Naufal, silakan Naufal. Halo Naufal. Iya, Pak. Akan dipimpin doa. Bentar. Bismillah. Silakan Naufal. Raditu billahi robba wa bil islami dina Bismillahirrahmanirrahim. wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabi nabiyya Muhammadina Nabi Muhammad Nabi ya Rasulullah. Rabbi Rabbi zidni zidni ilman warzuqni fahman. Terima kasih ya. Ya. Untuk materi hari ini, sebentar ya, Bapak spotlight dulu. Sudah terlihat ya videonya? Jelas tidak? Jadi untuk materi hari ini, setelah sebelumnya kita dari melakukan alat dan alat output. Materi selanjutnya yaitu menerapkan tata nama senyawa anorganik sempurna dalam persamaan reaksi KD 3.6. Langsung saja. Di materi yang sudah Bapak share ya, untuk tata nama senyawa ya, kita lanjutkan. Untuk tata nama senyawa ini secara garis besar akan kita pelajari. Yang pertama, tata nama senyawa ion atau senyawa biner ya. Sini senyawa biner. Senyawa binernya di sini ada senyawa ion, ada senyawa kovalen. Sudah jelas belum videonya? Oke, sudah terlihat layarnya ya. Yang kedua, ini tata nama senyawa biner yang terdiri dari dua unsur,
Yang kedua, tata nama senyawa kovalen, tata nama senyawa poliatom. Ya, tata nama senyawa poliatom. Kemudian yang ketiga, tata nama senyawa asam dan basa. Yang keempat, tata nama senyawa organik. Ya, jadi ini garis besar tata nama senyawa yang akan kita pelajari hari ini. Meliputi tata nama senyawa biner yang terdiri dari 2 unsur, kemudian tata nama senyawa poliatom lebih dari 2 ya. Kalau sudah 3 unsur, penyusunnya sudah dikatakan sebagai senyawa poliatom. Jadi misalnya, Bapak contohkan begini. Contoh senyawa nih. Yang pertama ada H2O. Yang kedua ada KOH. Yang ketiga ada HBr. Ya. Yang keempat ada H2SO4. Yang kelima ada C12, H22O11, dan yang terakhir yang keenam misalnya NH4 2 kali SO4. Dari keenam contoh ini, manakah yang tergolong ke dalam penamaannya tata nama senyawa biner? Silakan. Yang bisa boleh acungkan tangan. Yang penamaannya kita gunakan aturan tata nama senyawa biner. Silakan, yang bisa boleh acungkan tangan. Langsung di unmute. Manakah dari contoh ini? Ya, silakan Irena Irianis. Videonya silakan. H2O, bukan Pak? H2O, betul. Ya. Untuk tata nama senyawa biner, ini kita bisa menggunakan contoh yang pertama H2O. Ada lagi senyawa biner? Terdiri dari 2 jenis unsur. Ada lagi? Silakan. Sudah tidak ada? Kalau KBr? HBr. HBr bisa juga, tapi dia punya ciri-ciri H, ya. Jadi nanti ada penggolongan khusus. Jadi dia bisa masuk ke senyawa biner karena terdiri dari unsur hidrogen dan brom, ya, 2 unsur kan? Jadi bisa sebenarnya, ya. Tapi nanti akan dibahas lebih lanjut karena kita juga sudah sediakan tata nama senyawa asam dan basa, nanti kita golongkan ke sana. Kalau sudah tidak ada lagi, yang kedua, tata nama senyawa poliatom. Adakah dari contoh ini senyawa poliatom? Ini biner ya. Ini biner, ini juga bisa disebut biner. Berarti sisanya adalah terdiri dari berapa unsur KOH? 3. 3. Ada unsur kalium, oksigen, dan hidrogen. Jadi ada 3 unsur sudah dikatakan poliatom. Ini poliatom. H2SO4. Poliatom. Poliatom. Ya, poliatom. C12, H22O11. Poliatom. Poliatom juga. Ini juga apa lagi ya? Amonium sulfat, NH4 2 kali SO4. Oke. Kemudian yang ketiga, tata nama senyawa asam dan basa. Nah, kita lebih spesifikkan lagi mana yang tergolong ke asam. NH4. Yang tergolong ke asam. Asam itu ciri-cirinya ada apa depannya?
Ada haknya, Pak. Ada haknya. Ada. Betul. Jadi yang mana yang termasuk senyawa asam? HBr. Nah, HBr. Ini asam. Terus? Apa lagi? Ada lagi nggak asam? H2SO4, Pak. H2SO4. Ada basa di sini? Ada basa atau tidak? Kalau basa ciri-cirinya, kalau asam ciri-cirinya ada H di depannya. Kalau basa ciri-cirinya ada OH-nya, Pak. OH-nya di belakang. Ya. Jadi ini contoh basa. Jadi kita bisa kategorikan yang ini ya. Yang ini poliatom nih. Yang ini kita gunakan tata nama senyawa asam dan basa. Yang ini biner. Satu laginya masuk ke senyawa organik. Senyawa organik. Jadi Organik. C12 H22O11. Biasanya untuk senyawa organik ini penyusun utamanya adalah unsur C, unsur H, dan unsur O. Penyusun utama ya. Meskipun nanti ada unsur lain juga, ada N, ada P, ada S, dan lainnya. Tapi umumnya terdiri dari C, H, dan O. Dikategorikan sebagai tata nama senyawa organik ya. Nanti menggunakan tata namanya khusus untuk senyawa organik ini. Untuk senyawa organik ini biasanya ditemukan dalam tubuh organisme hidup. Oke, kita lanjutkan dulu. Bapak share screen materi PPT, materi PDF yang sudah Bapak share ya. Sudah dibaca semua ya? Sudah dibaca? Nanti dirangkum ya, supaya kalian mudah untuk memahaminya. Sudah terlihat layarnya ya? Oke. Sudah, Pak. Kalau sudah, Bapak lanjutkan. Ya, sebentar ya. Ya, Bapak lanjutkan. Untuk materi tata nama senyawa ini kita gunakan untuk memberi nama berbagai macam senyawa ya, didasarkan pada aturan. Jadi ada lembaga yang mengatur, namanya IPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry. Organisasi internasional yang mengatur tentang kimia murni dan terapan. Ya. Kemudian tata nama senyawa ini dibedakan menjadi tata nama senyawa kovalen, ion, asam basa, dan organik. Kurang lebih sama ya. Kemudian tata nama senyawa kovalen biner. Kita masuk ke kategori yang pertama, senyawa kovalen biner. Adalah senyawa yang terbentuk dari dua unsur saja, tapi dalam ikatan kovalen. Kovalen itu terdiri dari unsur apa dan apa? Ada yang masih ingat materi bab 3? Silakan. Ada yang masih ingat? Logam dan non-logam. Logam dan non-logam. Silakan, ada yang mau mengoreksi. Sudah benar atau belum? Kalau kovalen itu apa? Kalau ion itu apa? Ikatannya antara senyawa apa dengan apa? Silakan langsung disampaikan saja, tidak usah melalui chat. Sudah Bapak buka ininya ya, mikrofonnya. Menurut Nadia Putri Utami, ikatan yang terbentuk karena pemakaian bersama pasangan elektron. Ikatan yang terbentuk karena pasangan elektron. Betul, karena pasangan elektron. Bagaimana maksudnya ya? Jadi secara singkat, kovalen itu ikatannya antara non-logam dengan non-logam ya. Kalau ion berarti ikatannya antara apa dengan apa? Ini hanya review materi ya, sudah Bapak sampaikan. Antara Logam dan non-logam.
logam dan Non-logam. logam. Oke. Jadi kalau ion ciri-cirinya logam dan non-logam, kalau kovalen ciri-cirinya kedua-duanya logam ya, non-logam ya. Oke. Di sini kalau misalkan unsurnya terdiri hanya dari 2 jenis unsur, maka dikatakan kovalen biner. Begitupun ion, senyawa ion yang hanya ada 2, itu dikatakan senyawa ion biner. Selanjutnya bagaimana cara memberikan namanya? Kita lihat di bawah. Ya. Aturannya yang pertama, penulisan unsur pada senyawa kovalen biner diurutkan berdasarkan urutannya. Misalnya ada B, ada Si, C, maka kalau misalnya B bertemu dengan C, dituliskan terlebih dahulu B, baru C. Kemudian kalau ada unsur hidrogen dengan nitrogen, H3N atau NH3? H3N atau NH3? NH3. NH3. NH. Dalam prioritas penulisan urutannya, N lebih dulu disebutkan dibandingkan H. Jadi kalau disebutkan, dituliskannya NH3, ya, lebih dulu. Nah, kemudian contohnya di sini H2O, bukan OH2, karena H lebih dulu dari O, sehingga disebut H2O, bukan OH2. Kemudian NH3, bukan H3N. Aturan kedua, penulisan nama kedua ditambahkan ida, akhiran ida, ya. Di belakangnya diberikan akhiran ida. Penulisan nama kedua ditambahkan akhiran ida. Dan nama unsur depan dan belakangnya diberikan angka indeks. Angka indeks itu awalan untuk menunjukkan angka, ya. Angka 1 mono, angka 2 di, angka 3 tri, 4 tetra dan seterusnya sampai deka. Penulisan angka indeks 1 tidak dipakai pada nama depan dan tidak wajib pada nama belakang. Contohnya misalnya CO. CO karbonnya ada berapa? C-nya ada berapa? 1. C-nya ada 1, tidak harus disebut monokarbon, langsung saja disebut karbon. Kemudian O, oksigennya ada 1, tapi dia disebutkan mononya karena ada bentuk lain, ya. Karena ada CO2. CO2 ini karbon dioksida. Karena O-nya ada 2, diberikan awalan di. Oksigen diberikan akhiran ida, menjadi ida. NO, nitrogen oksida. Jadi yang tidak wajib adalah mono ya. Awalan mono ini hanya tertentu saja, tidak wajib disematkan di nama senyawa. Yang selanjutnya ini misalnya NO5, misalnya NO5, nitrogen, O-nya ada berapa? 5. Ada 5. Jadi diberikan awalan. Ada 5, Pak. Penta oksida. Penta. Oke ya. Selanjutnya kita lanjut dulu ke tata nama senyawa ion ya. Ke tata nama senyawa ion. Senyawa ion ini ada yang biner, ada yang poliatom. Kalau yang biner, tadi nanti di belakangnya dikasih akhiran ida. Penulisannya yang di depan adalah unsur logam, yang di belakang unsur non-logam. Nah, tata nama senyawa ion, pemberian nama pada senyawa yang terbentuk dalam ikatan kation dan anion. Jadi ada kation yang muatannya positif dan anion yang muatannya negatif. Kemudian aturan dalam pemberian nama senyawa ion seperti ini. Yang pertama, penulisan kation didahulukan dari anion tanpa menggunakan angka indeks. Pada senyawa ion tidak berlaku angka indeks ini. Awalan ini tidak berlaku, tidak digunakan. Contohnya misalnya gini. Ada contohnya belum? Belum ada ya. Contohnya misalnya NaCl. NaCl apa? NaCl? Natrium. Natrium. Natrium klorida. Klorida. Natrium logam. Klor non logam dikasih akhiran ida. Itu tata nama senyawa ion biner. Gitu ya. Jadi kationnya supaya lebih jelas Bapak akan jelaskan melalui ini ya,
oretannya. Bentar. Lihat belum di layar kalian? Sudah, Pak. Di balik ininya ya, videonya. Jadi misalnya Na. NaCl. Nah, Na-nya di sini adalah dia akan terurai menjadi ion Na+ dan Cl-. Ini adalah kation. Ini adalah anion. Kelihatan nggak layarnya? Kelihatan. Kelihatan, ada ya? Oke, jadi di Na+ ini sebagai kation, dia adalah ion natrium. Kemudian ini ion Cl- adalah ion klorin. Nah, karena dia di akhir, diberikan akhiran ida, klorida. Ya, jadi natrium klorida. Contoh yang kedua, misalnya K2O. K2O ini kalau diuraikan jadinya ion-ionnya bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Halo? K-nya plus, O-nya Plus. min Ada 2. berapa kakaknya? Ada 1. Ada 2 di sini. Ada 2. K2O kan? Oh iya. Berarti K-nya ada 2. Berarti 2K plus. O-nya supaya muatannya sama, di aturan kedua penulisan jumlah muatannya harus sama. Kalau positifnya ada 2, negatifnya jadi 2. 2 min, gitu ya. Jadi 2K plus dan O 2 min. Kak, nama logamnya apa? Kalium. Kalium, betul. O, nama logamnya apa? Kak, nama ini oksidanya, nama akhirannya. Oksigen. Oksigen ditambah akhiran ida. Oksida. Oksida. Nah, ini ikatan ion karena kalium adalah logam, oksigen adalah non-logam. Sehingga tidak berlaku nih angka 2 di sini ya, K2O, 2-nya tidak harus ditulis di kalium. Langsung saja namanya kalium. Gitu ya. Ini langsung saja namanya kalium. Contoh yang terakhir, contoh yang ketiga. Al2S3. Kalau diuraikan menjadi berapa Al? 2. Ada 2 Al. 2. Ada berapa S? 3. 3 S. 3 L golongan berapa? Golongan 3A. Golongan 3A muatannya berapa? Plus 1, plus 2, atau plus 3? Golongan Plus 3A. 3. Muatannya plus? Plus 1. Plus 3 ya? 3. Plus 3, oke. 3 kali 2, total muatan positif ada berapa ini? Tiga kali 2. 6. 6. Berarti muatannya juga harus 6. 6 bagi negatif 6 bagi 3. Jadi muatan S berapa? 2. 2. 2. Jadi sudah kelihatan ya di sini yang muatan positifnya adalah Al, muatan negatifnya adalah S. Oke, kita lanjutkan. Jadi Al namanya apa? Aluminium. Aluminium. S-nya apa namanya? Sulfur jadi sulfida, Pak. Dalam bahasa Latinnya namanya apa? Sulfur.
Sulfur. Sulfur jadi Sulfur sulfida. diambil kata depannya, kemudian ditambahkan akhiran ida, jadinya Sulfida. 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 Ya. Jadi namanya aluminium sulfida. Tidak perlu ditambahkan di aluminium trisulfida. Salah. Kalau seperti itu salah. Karena ikatannya ion, tidak berlaku awalan indeks ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Selanjutnya kita lanjutkan ke materi yang ada di modul. Beberapa jenis kation. Nah, di sini ada beberapa jenis kation, contohnya ion positif ya, ditulis dengan menggunakan nama aslinya. Golongan 1A muatannya 1, golongan 2A muatannya 2, golongan 3A muatannya +3. Kemudian ada nih beberapa unsur dari golongan B. Kalau golongan B ini bilangan oksidasinya bisa lebih dari 1 ya. Ini nanti ada. Kemudian ada beberapa jenis anion. Jenis anionnya di sini ada contohnya yang anion yang muatannya -1 dari golongan 7A, nanti ditambahkan akhiran ida. Kalau golongan 2 golongan 6A ini nanti ditambahkan ida. Kalau hanya O-nya saja, hanya S-nya saja ya. Tapi kalau misalkan ada mengandung O atau senyawa oksi, contohnya kalau ada PO3 ini muatannya pasti -3. Ya. Kalau ada PO4 juga sama, muatannya -3. Namanya sudah ditentukan, namanya fosfit. PO4 3- namanya fosfat. Nah, ini yang perlu dihafalkan. Ya, kalian pahami. Nanti kalau sudah ada soalnya tinggal langsung dipasangkan nama kationnya apa, nama anionnya apa. Begitu. Oke. Kita lanjutkan dulu. Hari ini kita targetnya sampai ini saja dari tata nama senyawa kovalen dan ion biner. Kemudian yang terakhir senyawa poliatomnya ini ikatan ion, senyawa poliatom. Cukup untuk materinya ya. Nanti untuk lagi kapan bisa kita evaluasi untuk materi hari ini ya. Untuk penjelasan ini Bapak akan lanjutkan. Silakan mulai siap ya. Ada sekitar 5 pertanyaan yang akan Bapak tanyakan, yang bisa boleh menjawab. 5 pertanyaan live yang di sini ya. Yang pertama, ini tata nama senyawanya ya. Apa nama senyawa? Apa nama senyawa dari yang pertama N2O3. Silakan boleh acungkan tangan. N2O3. Silakan bisa acungkan tangan, sebutkan nama dan kelas, langsung menjawab. Siapa yang bisa? N2O3 apa namanya? Silakan Irena Irianis. Apa nama senyawa biner? Biner, betul. Namanya apa? Namanya? Namanya Silakan Iren. senyawa Namanya? Nama dari senyawa N2O3. Seperti tadi apa namanya? NO nih, oksida begitu. Ini N2O3 apa namanya? 2N. Ya, kalau diuraikan dari 2N dan 3O. Namanya apa? Pas? Silahkan siap-siap. Yang sudah menjawab, boleh. Yang sudah siap jawabannya, boleh acungkan tangan. Fabrizio, silakan. Nitrogen. Ya? Nitrogen trioksida. Betul, dinitrogen trioksida.
Ya, Irena salah. Ini Fabrizio. Soal nomor 2. Ya. Siap-siap? Soal nomor 2 adalah KBR. Ya, silakan Seira. Saya waktunya kurang dari 1 menit nih. Jadi kita sedapatnya aja. Kalau sampai 2 soal atau 3 soal tidak apa-apa. Seira bisa? Atau yang lain silakan. KBR. K-nya apa, BR-nya apa? Silakan, siapa yang bisa? Ya, waktunya kurang dari 1 menit lagi. Fabrizio lagi nih. Kalium bromida. Kalium bromida, betul. Fabrizio 2 kali ya. Kalium bromida. Soal terakhir. Na2SO4. Ayo,